Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-27. Kemalangan apa yang oleh kejatuhan itu ditimpakan atas umat manusia? Jawabannya, kejatuhan itu menyebabkan umat manusia kehilangan persekutuan dengan Allah dan kena murka serta kutuknya. Akibatnya tabiat kita membuat kita layak dimurkai. Kita adalah hamba iblis dan dengan sepatutnya menerima berbagai hukuman baik dalam dunia ini maupun dalam dunia yang akan datang. Jawaban tersebut dapat kita baca dari Kejadian 3 ayat 8, 10, 24. Efesus pasal 2 ayat 2 dan 3. 2 Timotius 2 ayat 26. Kejadian 2 ayat 17. Ratapan 3 ayat 39. Roma 6 ayat 23, Matius 25 ayat 41, ayat 46, dan Yudas 1 ayat 7. Dari jawaban-jawaban yang dituliskan di dalam Alkitab, kita menyadari bahwa dosa itu upahnya memang maut, kematian, dan sangat serius. Karena manusia yang sudah berdosa, yang pertama, persekutuan dengan Allah itu benar-benar putus. Kematian artinya berpisah, terputus hubungan. Sekalipun Tuhan Allah itu tetap peduli terhadap ciptaannya, terhadap manusia berdosa, bahkan mengaruniakan anugerah umumnya, mencukupkan kebutuhan jasmani manusia, tetapi manusia tidak lagi memiliki hubungan personal dengan Tuhan Allah. Karena berdosa, karena kejahatannya sendiri. Dan yang lain adalah Tuhan murka kepada manusia karena manusia menindas kebenaran dengan kelaliman, seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 1 ayat 18. Dan bahkan tanah dikutuk, susah payah mencari nafkah. Bahkan manusia-manusia yang melakukan kejahatan dengan sengaja berada dalam murkanya. Apalagi mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya dan mengakui Tuhan yang benar, menyembah berhala, menyembah bintang, bulan, matahari, menyembah pepohonan, menyembah ilah-ilah hayalan mereka. Ditambah lagi, akibat dosa itu ialah kita memang pantas dimurkai, sulit di dalam menjalani kehidupan, menderita lahir batin, menderita dalam keseharian, dan memang betul-betul disebut sebagai hamba iblis, artinya hamba pemberontak, memberontak kepada kebenaran, memberontak kepada kesucian, memberontak kepada keadilan. Jadi itulah keberadaan orang-orang berdosa, betapa malangnya keberadaan orang-orang berdosa. Pantas kita itu dihukum. Mengapa? Karena memang kita melakukan kejahatan. Dan Tuhan menghadirkan pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mewakili penghakiman Tuhan sementara di bumi. Tapi nantinya di hari terakhir, di hari kedatangan Kristus kedua kali, orang berdosa akan mengalami penghakiman dan penghukuman sekaligus dan hidup selamanya di dalam penghukuman dengan tubuh binasa yang menyedihkan, mengerikan, dan menakutkan. Dengan kondisi dan posisi orang berdosa, kita yang sudah ditebus Kristus, menerima keselamatan, sewajarnya bersyukur. Karena tak pantas sebenarnya kita menerima penebusan dan menikmati keselamatan. Tak ada satupun dari diri kita yang dianggap layak, pantas menjadi contoh untuk kita dilayakkan menerima pengampunan, keselamatan, tidak ada. Kita patut dihukum. Dan kita bersyukur kalau kita beroleh penebusan karena Kristus sudah mati menebus kita.
Kiranya pengajaran ini menolong kita untuk menyadari posisi kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan Allah. Dan kita terus-menerus bersyukur bahwa kita beroleh keselamatan sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita layak diselamatkan. Kiranya pengajaran ini menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun berada. Amin.